mulai pembelajaran hari ini. Bajunya sudah dirapikan? Sudah. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ada yang bisa pimpin doa? Silakan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dinan. Wa bi Muhammadin nabiyya. Wa bi Muhammadin nabiyya. Wa rasulah. Wa rasulah. Rabbi zidni. Rabbi zidni Ilman warzuqni. ilman warzuqni Fahman. fahman. Amin. Terima kasih sudah memimpin doa belajar untuk teman-temannya. Sebelum kita masuk materi, Ibu cek kehadiran dulu ya. Sekretaris, hari ini siapa saja yang tidak hadir? 3 orang Bu. Siapa semua? Citra, Putra, Sila. Citra, Putra, sama Sila. Ada keterangan? Nggak ada Bu. Oke. Minggu lalu kita sudah masuk materi teks berita. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita belajar apa? Tentang berita. Apa saja yang kita pelajari? Pengertian berita. Pengertian berita, Unsur-unsur berita. unsur-unsur berita, dan ciri-ciri teks berita. Ada yang masih ingat apa itu pengertian berita? Laporan peristiwa yang disajikan dalam sebuah teks dengan tujuan memberikan informasi kepada banyak orang. Iya, beri aplaus dulu untuk temannya. Siapa lagi yang masih ingat apa itu unsur-unsur? Alfaira bisa? Unsur-unsur berita? 5W plus 1H. 5W plus 1H itu apa-apa saja yang terkandung di dalamnya? Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Dan oh ya, sudah. Kemudian siapa yang masih ingat ciri-ciri berita? Ada yang masih ingat ciri-ciri berita? Berita itu harus bersifat penting. Kemudian berita itu harus benar atau tidak? Berarti bersifat fakta atau faktual. Iya. Berarti masih ingat semua ya? Alhamdulillah, berarti belajar di rumah. Ya. Namun sebelum kita masuk dalam materi, kita baca dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar 4.1 yaitu menyimpulkan isi teks berita yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mempelajari materi teks berita dengan model pembelajaran basic learning dan metode kooperatif, peserta didik dapat menyimpulkan isi teks berita dengan teliti dan tanggung jawab. Jadi, setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian itu diharapkan mampu menyimpulkan suatu teks berita. Ya. Langkah-langkah menyimpulkan isi berita. Ketika kita ingin menyimpulkan satu berita,
ada langkah-langkahnya atau ada tahap-tahapannya. Tidak langsung, oh ini beritanya seperti ini. Yang pertama, kita harus menyimak dulu berita yang kita lihat atau kita dengar. Kalau kita lihat, bisa kita lihat dan kita dengar melalui televisi. Kalau hanya berita itu hanya kita bisa dengar, ya dari radio. Kalau berita itu hanya bisa kita baca, dari koran. Berarti kalau media cetak, koran. Iya. Setelah itu, setelah kita menyimak berita, kita mencatat pokok-pokok berita. Ada yang tahu apa itu pokok-pokok berita? Berarti inti-inti dari berita itu. Ada yang bisa? Apa inti dari berita? Masih ingat 5W plus 1H? Iya, itulah inti-inti dari satu berita. Kira-kira kalau tidak ada 5W plus 1H, berita itu bisa ada informasi yang kita temukan ketika kita mendengarnya? Tidak ada kan? Karena tidak ada inti atau apa sih yang menjadi permasalahan, apa sih yang sedang diinformasikan. Ya. Setelah kita mencatat, barulah kita membuat satu kesimpulan. Minggu lalu Ibu sudah menampilkan satu video. Hari ini Ibu akan menampilkan kembali. Kemudian sama-sama kita menyimpulkan berita tersebut. Jadi masih ingat langkah-langkahnya. Pertama kita menyimak, ya, menyimak, kita simak baik-baik apa isi dari berita. Kemudian kita catat pokok-pokoknya. Ibu, saya tidak mau mencatat. Silakan diingat dengan baik-baik. Ya. Silakan dicatat apa-apa saja yang terjadi. Air sudah setinggi paha orang dewasa. Habis semua di bawah. Memang. Sebuah peristiwa banjir bandang diketahui telah melanda salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Kabupaten Toli-Toli. Banjir bandang tepatnya terjadi di Desa Galumpangan, Kecamatan Dapo Pemehan, Kabupaten Toli-Toli pada Rabu dini hari dan menghanyutkan sedikitnya 10 rumah warga. Warga mengatakan banjir mulai datang sekitar pukul 3 dini hari akibat hujan lebat hingga mengakibatkan debit air meningkat di sungai yang berada di Desa Galumpangan. Tercatat sedikitnya 10 unit rumah yang hanyut tersebut merupakan rumah semi permanen berdinding kayu maupun permanen berdindingkan tembok beton. Habis semua di bawah. Memang. Melaporkan langsung dari Ambon. Air sudah setinggi paha orang dewasa. Rumah tersebut hanyut terbawa arus banjir beserta perlengkapan rumah yang ada di dalamnya. Beruntung seluruh pemilik rumah dan anggota keluarga yang berada di dalamnya berhasil menyelamatkan diri. Selain menghanyutkan 10 unit rumah, banjir tersebut juga menyebabkan jalan trans yang menghubungkan Kabupaten Toli-Toli dengan Kabupaten Buol putus. Informasi didapatkan di kilometer juga. Kini warga Desa Galumpangan memilih mengungsi ke rumah kerabat yang tidak terdampak banjir. Sementara itu BPBD setempat mengimbau masyarakat setempat agar tetap waspada dan selalu siap siaga mengantisipasi bencana serupa yang dapat terjadi sewaktu-waktu agar tidak ada korban jiwa. Melaporkan langsung dari Ambon. Air sudah setinggi paha orang dewasa. Habis
Siapa yang sudah punya pemikiran mengenai kesimpulan apa dari berita yang telah disimak tadi? Ada yang bisa? Supaya sama-sama kita kaji bagaimana kesimpulannya. Alfaira? Bisa? Diara? Bisa? Bisa. Apa? Curah hujan yang sangat tinggi menjadi penyebab banjir dan longsor di sebagian wilayah Kabupaten Toli-Toli. Ibu catat ya. Curah hujan yang sangat tinggi. Apalagi? Menjadi penyebab banjir. Menjadi penyebab banjir Dan longsor. Di sebagian Kabupaten Toli-Toli. sebagian wilayah. Ada lagi? Alfaira ada? Apa? Hujan di ibu kota kabupaten menjadi penyebab banjir di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Hujan di ibu kota kabupaten Menjadi penyebab banjir. menjadi penyebab banjir Di wilayah Kabupaten Toli-Toli. di wilayah kabupaten. Masih ada? Masih ada? Apa? Toli-Toli merupakan wilayah yang memiliki curah minyak setinggi Toli-Toli merupakan wilayah yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi di Indonesia. Ya. Oke, ini ada 3 kesimpulan menurut teman kalian ya. Ketika kita akan menarik satu kesimpulan, kita harus mencocokkan dengan langkah-langkahnya dulu. Setelah kita menyimak, ya, kita mendapatkan pokok-pokok berita. Ketika kita tahu pokok-pokok beritanya, pasti kita akan bisa menyimpulkan. Jadi pokok-pokok berita yang kita temukan harus sesuai dengan kesimpulan yang kita buat. Kita mulai dari bawah dulu ya. Kita dari bawah dulu. Toli-Toli merupakan wilayah yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi di Indonesia. Sekarang ditanya, betul atau tidak? Ada tidak fakta yang membuktikan bahwa di Toli-Toli itu curah hujannya sangat tinggi? Ini se-Indonesia. Bisa? Ada faktanya? Ada. Ada fakta di video? Ada. Apa faktanya di video? Banjir. Tapi kata sangat tinggi, ya, siapa yang setuju bahwa di Toli-Toli itu sudah curah hujan yang sangat tinggi di Indonesia? Ada yang bisa ada yang bisa kasih contoh atau selain banjir tadi, atau ada diucapkan di dalam berita bahwa benar ada perbandingan bahwa di wilayah lain itu curah hujannya tidak terlalu tinggi? Ada atau tidak ada tadi?
Tidak ada. Karena begini, kita tidak bisa mengambil satu kesimpulan bahwa di Indonesia itu Toli-Toli yang paling tinggi curah hujannya. Karena kita tidak ada perbandingan dengan wilayah lain. Iya. Berarti ini masih perlu diperjelas karena masih menimbulkan pertanyaan. Iya, berarti ini belum pasti. Sekarang kita lanjut lagi yang kedua. Hujan di ibu kota kabupaten menjadi penyebab banjir di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Betul atau tidak? Betul. Sekarang ibu tanya, yang terjadi banjir saja atau ada peristiwa lain? Apa? Longsor. Sesuai tidak dengan berita yang ditayangkan? Tidak sesuai. Berarti ini kita anggap salah ya, karena tidak sesuai. Ini masih tanda tanya dan ini sudah berarti jawabannya kita tinggal ada di dua pernyataan ini. Ini adalah contoh kesimpulan. Ya. Sekarang kesimpulan yang pertama. Curah hujan yang sangat tinggi menjadi penyebab banjir dan longsor di sebagian wilayah Kabupaten Toli-Toli. Benar atau salah? Benar. Kenapa kalian katakan itu adalah benar? Karena kita kaji satu-satu ya. Hujan menjadi penyebab banjir dan longsor. Benar atau salah? Benar. Kemudian, apakah hujan itu curah hujan yang sangat tinggi pada hari itu menyebabkan banjir di semua wilayah di Kabupaten Toli-Toli? Tidak. Hanya di wilayah apa saja yang terdampak? Desa Galumpang, Tambun, Ambon Tuban. Berarti sebagian ini benar atau salah? Benar. Iya, berarti ini sudah benar. Berarti perbandingannya sana sudah benar, ini masih tanda tanya. Curah hujan sangat tinggi, benar atau salah? Benar. Longsor dan banjir itu terjadi karena apa? Hujannya apakah hujan rintik atau hujan deras? Deras. Berarti itu artinya curah hujannya memang sangat tinggi. Iya. Sekarang kita kembali. Kita belum bisa mengatakan bahwa ini sudah benar ya. Kita kembali lagi ke pernyataan yang ketiga. Toli-Toli merupakan wilayah yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Sama dengan di atas? Sama. Tetapi ada masih sambungan dari pernyataannya di bawah. Di Indonesia ada perbandingan dengan wilayah lain? Di video tadi ada perbandingan dengan wilayah lain? Tidak ada. Berarti ini kita anggap salah. Berarti kesimpulan yang tepat
lalu. Silakan kelompok 1 bergegas berkumpul bersama temannya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan. Silakan balik kelompok 3. Oke. Silakan isi LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Silakan kembali ditulis nama kelompoknya dan nama teman-teman di dalam kelompok. Kalau sudah ditulis nama kelompoknya, silakan dibuka lembar kerjanya. Di dalam lembar kerja ada 1 teks berita. Lihat lembar kerja yang terakhir. Setelah membaca teks berita, kerjakan lembar kerja berikut. Apa judul atau topik berita? Sumbernya dari mana? Unsur-unsur berita. Minggu lalu kalian sudah mencatat unsur-unsur berita. Silakan dicatat kembali unsur-unsur beritanya, kemudian buatkan kesimpulan dari berita yang telah kalian catat pokok-pokok beritanya. Di sini kita sudah tadi ada beberapa contoh mengenai kesimpulan. Jadi silakan dicatat. Didiskusikan dengan teman-temannya ya. Ada yang mau ditanyakan?
Kemudian kasih titik 2. Apa yang terjadi kan? Kalian tulis apa yang terjadi gitu. Seperti unsur-unsur yang telah kalian catat hari pertemuan sebelumnya. Jadi kalian tinggal mencatat kembali. Hanya saja hari ini kita membuat kesimpulan dari pokok-pokok berita yang kalian telah temukan pada pertemuan sebelumnya. Sudah? Paham? Ya, silakan dilanjut. Ya, silakan dicatat di sini apa topiknya. Ini topik atau judul kalian lihat di ini apa judulnya? Ya, ditulis di sini sumbernya. Karena ini ibu yang perhatian ya untuk semuanya. Karena ini ibu ambil di Google. Silakan dicatat sumbernya itu dari video YouTube. Ya. Kemudian unsur-unsurnya, pertemuan sebelumnya kalian sudah buat unsur-unsurnya. Silakan diingat kembali, kemudian dicatat di sini. Paham? Ya. Yang kalian kerja sekarang itu tinggal membuat kesimpulan dari berita yang telah kalian simak. Ya, silakan.
dalam kelompok itu harus berbagi tugas ya. Teman yang cari, kita yang catat. Kemarin sudah ada kan, masih ingat kan yang kemarin? Iya. Lihat catatannya, kemarin masih ingat kan? Coba lihat catatannya. Ya. Ingat catatannya kemarin. Ya. Jadi jika kemarin ada saran atau masukan dari kelompok lain mengenai jawaban unsur-unsur yang masih kurang lengkap, silakan dilengkapi hari ini. Sudah buat kesimpulannya? Oke, silakan. Jadi kalau mau buat kesimpulannya, silakan di coret-coret dulu di kertas selembar yang tidak dipakai, agar ketika dituliskan di lembar kerjanya tidak ada lagi kesalahan seperti itu, tidak ada lagi main hapus menghapus. Silakan sediakan kertas selembar, ditulis-tulis dulu di kertas selembarnya.
jika dari unsur-unsur yang kalian tuliskan ada beberapa masukan dari kelompok lain, kalian harus perbaiki ya. Jangan diulang lagi kesalahan kemarin terulang lagi pada pembelajaran atau pada tugas berikutnya. Makanya Ibu selalu sampaikan harus diperhatikan. Bagaimana kelompok 2? Ada masalah? Tidak ada masalah? Coba Ibu lihat hasil kerjanya. Ini sudah, ini sudah, ini sudah. Tinggal kesimpulan lagi. Tadi sudah ada contoh mengenai bagaimana cara buat kesimpulan. Jadi silakan dikumpulkan hasil pemikirannya setelah beritanya diamati, setelah beritanya dicatat pokok-pokoknya. Sekarang buat kesimpulan. Coba Ibu lihat kesimpulannya. Kelompok 3 sudah selesai kesimpulannya. Tanya kelompok 3, kesimpulannya sudah memenuhi dari semua inti berita. Coba dilihat kesimpulannya. Apakah kesimpulannya sudah memenuhi beberapa inti dari berita? Kesimpulannya di sini Ibu tidak menyebutkan ya, karena ini hasil kerja kalian. Di sini hanya ini. Kemudian yang ini di mana? Ya kan? Jadi ketika perhatian semuanya, ketika kalian ingin membuat satu kesimpulan, berarti itu menjadi perwakilan dari ketika kita tidak lagi membaca beritanya. Harus sesuai kesimpulan dengan isi atau pokok-pokok berita ya. Karena tadi kalian sudah menulis langkah-langkahnya apa saja ya, menyimak, mencatat, kemudian membuat kesimpulan ya.
tugas itu sebagai beban, tapi jadikan tugas itu sebagai hiburan. Jadi menyimpulkan dan meringkas itu beda-beda tipis ya. Sama-sama mencatat pokok-pokok berita juga, sama-sama menyimak. Bedanya meringkas itu kita masukkan semua pokok-pokoknya, tetapi ketika kesimpulan kita memasukkan inti-intinya saja, yang mana kesimpulan itu mewakili dari berita yang telah kita simak tadi. Semangat. Pokoknya jangan takut, ini nanti salah, ini nanti salah. Silakan saja dituliskan karena pemikiran orang itu beda-beda. Ya. Kelompok 1 hampir selesai, kelompok 3 juga hampir selesai. Hei, bagaimana kabar kelompok 2? Apa kabar kelompok 2? Masih sehat? Masih. Alhamdulillah kalau masih sehat. Kelompok 2 yang kecil-kecil saja rawit. Bukan ibu ya yang bagi kelompok, kalian yang hitung sendiri. Karena rezeki itu tidak akan berpindah kemana. Hanya saja mencari rezeki itu kita kemana-mana. Sumber berita langsung tulis saja di situ dari video YouTube.
3 atau seperti apa? Berebutan. Kelompok 1 mau lebih dulu? Mau. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Iya. Silakan Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Kelompok lain perhatikan kelompok 1 mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya Fitri. Tsunami Palu pada tahun 2018. Sumber berita dari video YouTube. Unsur-unsur berita. Apa peristiwa yang terjadi tsunami dan gempa? Siapa yang mengalami peristiwa terjadi? Warga Kota Palu. Di mana peristiwa terjadi? Di Palu dan di Donggala. Kapan peristiwa terjadi? Pada tanggal 20 Oktober tahun 2018 pukul 17.02. Mengapa peristiwa terjadi? Karena gempa bermagnitudo 7,4 mengguncang Kota Palu dan Donggala. Pusat gempa ada pada kedalaman 10 km. Jaraknya ada di 27 km sebelah timur dari Donggala. Pengguguran tanah akibat gempa magnitudo 7,4 adalah faktor yang menyebabkan likuifaksi rumah bisa amblas ke dalam bumi. Kesimpulannya, pukul 17.05 Lanjut. gempa bermagnitudo 7,4 mengguncang Kota Palu dan Donggala. Kesimpulannya. Pusat gempa ada pada kedalaman 10 km. Jaraknya ada di 27 km sebelah timur Laut Donggala. Saking kencangnya getaran itu, kursi dan meja orang-orang di Kabupaten Goa sampai ditemukan. Padahal Kabupaten Goa berjarak sekitar 780 km dari Kota Palu. Tempatan di dekat pantai Kali Selatan. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1 telah memaparkan hasil kerja kelompoknya. Mungkin ada saran dari kelompok 2 dan 3. Silakan. Kelompok 2. Ada saran? Ada saran kelompok 2? Ada atau tidak ada? Tidak ada saran? Ya, kita lanjut lagi di kelompok 3. Mungkin ada saran kelompok 3, apakah dari segi pembacaan atau dari segi suara? Silakan. Kelompok 3. Oh iya, tidak ada saran dari kelompok 2 dan kelompok 3, berarti hasilnya sudah tepat. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Silakan ditutup dulu baru. Ini disebar, silakan. Baiklah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sekarang kelompok 2.
yang membaca. Kesimpulan warga Kota Palu dan Donggala mengenai musibah tsunami. Pertanyaannya, sesuai tidak dengan berita yang kalian telah amati di dalam LKPD? Apa-apa saja yang ada menjadi kekurangan di dalam kesimpulan yang telah dibacakan oleh kelompok 2? Mungkin gempa, apalagi? Karena di sini ada musibah gempa tsunami. Apa yang kurang? Likuifaksi. Berarti kesimpulan ini tidak mewakili atau tidak menjadi kesimpulan di dalam berita yang telah kalian amati tadi. Ya, seperti itu yang Ibu minta ketika kalian membuat satu kesimpulan, apakah sudah terpenuhi? Ya. Kemudian likuifaksi terjadi di mana? Apakah di Palu semua? Tidak. Di mana likuifaksi terjadi? Di Sigi, di Kabupaten Sigi, tepatnya di Petobo. Ya. Gempa siapa saja yang mengalami? Warga Kota Palu, Donggala, Goa, ya. Petobo Sigi juga merasakan getaran gempa sehingga terjadinya likuifaksi. Ya, kita membuat satu kesimpulan itu harus melihat kepada unsur-unsur teks berita. Ya, silakan ditutup. Kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Silakan duduk. Iya. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 yang berdua. 2, 3, 4. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh judul Tsunami Palu Donggala 2018. Sumber dari video YouTube. Unsur-unsur berita. Apa peristiwa yang terjadi? Gempa tsunami Kota Palu Donggala 2018. Siapa yang mengalami peristiwa? Orang-orang warga Goa, Donggala, Palu, Petobo. Di mana peristiwa itu terjadi? Kota Palu, Petobo, Donggala, Goa, dan Sigi. Kapan peristiwa itu terjadi? Tanggal 20 Oktober 2018 pukul 17 WIB. Mengapa peristiwa itu terjadi? Pengemburan tanah akibat gempa magnitudo 7,4 adalah faktor yang menyebabkan likuifaksi rumah bisa amblas ke dalam bumi. Bagaimana proses terjadinya? Karena adanya pergerakan bawah tanah sehingga mengakibatkan gempa dan tsunami. Silakan lanjut kesimpulan. Kesimpulan, gempa magnitudo 7,4 adalah faktor yang menyebabkan likuifaksi dan tsunami. Ya, itulah tadi hasil kerja kelompok 3. Ibu persilakan kepada kelompok 1 dan 2 untuk menanggapi. Silakan kelompok 1 dulu. Silakan. Silakan kelompok 1. Iya, beri aplaus dulu untuk kelompok 1 yang menanggapi. Sekarang kelompok 2. Oh, berarti setuju juga dengan kelompok 3.
ketika kita membuat satu kesimpulan, kita harus membuat itu secara singkat, padat, dan jelas. Silakan ditutup kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Iya, terima kasih semuanya. Ya. Jadi ketika kita akan membuat satu kesimpulan, kita harus mengamati baik-baik. Kita harus menyimak baik-baik beritanya. Apakah beritanya itu ditayangkan atau beritanya itu kita baca dalam bentuk tulisan. Setelah kita menyimak, kemudian kita catat pokok-pokoknya. Apa yang terjadi, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan siapa yang mengalami. Ya. Setelah itu, maka kalian bisa membuat satu kesimpulan. Jadi, ketika kita membuat satu kesimpulan itu kita harus merangkum sehingga kesimpulan itu dapat ketika orang membaca, oh ternyata begini ceritanya, oh ternyata begini kejadiannya, ini yang menyebabkan dan ini akibatnya. Iya. Jangan kita buat kesimpulan, kita catat panjang lebar, ternyata itu bukan kesimpulan, tetapi itu adalah isi berita. Ya. Jadi beda kesimpulan, beda juga isi berita. Tapi bukan maksud misalnya isi berita tentang tsunami, kesimpulan tentang banjir, bukan seperti itu. Maksudnya beda itu tidak semua apa yang ada tulisan di dalam isi itu harus kalian tuangkan di dalam kesimpulan. Tetapi bagaimana caranya kita, bagaimana kreatifnya kita untuk memilih kata mana yang dapat mewakili kata yang banyak, sehingga kesimpulannya kita itu singkat, padat, dan jelas. Beri aplaus yang meriah dulu untuk kalian semua. Iya. Jadi hari ini kalian telah mempresentasikan hasil kerjanya. Sekarang ibu minta dulu LKPD-nya. Jadi nanti nilainya ibu akan bagikan dengan LKPD-nya. Namun sebelum kita menutup pembelajaran kita, bisa kalian berdiri dulu. Ayo, regang-regang dulu kita. Masih semangat? Masih. Kalau masih semangat berarti masih sehat. Ya, masih sehat? Masih. Alhamdulillah. Ayo goyang-goyang tangan dulu. Goyang-goyang tangan, goyang-goyang tangan. Ayo semua goyang-goyang tangan. Goyang-goyang tangan. Pokoknya kasih los, kasih enak tangannya, goyang-goyang pinggangnya, goyang-goyang ke kiri, goyang ke kanan. Mana tangan kananmu? Tangan kirimu? Tangan kiri kananmu? Simpan di pantat. Wah, pantatnya sudah pindah di kepala. Tidak fokus Alifah. Ya, berarti Alifah lagi tidak fokus. Dia ikut dengan ketika ibu minta tangannya kiri, tangannya kanan. Ya. Silakan duduk kembali. Masih ada beban? Ada. Kalau sudah tidak ada beban, kita lanjut. Oke. Ya. Jadi kesimpulan kita hari ini, kita sudah belajar apa tadi? Menyimpulkan. Sebelum kita menyimpulkan, kita mempelajari langkah-langkah dulu. Di dalam langkah-langkah itu terdapat apa semua? Langkah pertama apa? Menyimak berita. Menyimak berita. Ya, jadi kita harus menyimak berita.
baik itu berita secara lisan maupun tulisan. Apakah kita dengar dan kita lihat atau hanya kita dengar saja? Setelah kita menyimak, apalagi yang kita lakukan? Mencatat pokok-pokok berita. Kita tidak bisa membuat satu kesimpulan jika pokok-pokok berita kita tidak catat atau kita tidak tahu. Iya. Setelah mencatat, apa yang akan kita lakukan lagi? Membuat kesimpulan. Hari ini kalian telah mempelajari bagaimana cara membuat kesimpulan. Tadi sudah juga Ibu memberi contoh bagaimana membuat kesimpulan, bagaimana mengukur bahwa kesimpulan ini sudah tepat. Jadi ketika kalian membuat satu kesimpulan atau kalian mendapat soal untuk menentukan kesimpulan mana yang menjadi kesimpulan satu berita atau pernyataan di atas, kalian tinggal lihat. Misal ini A, B, C. Kalian lihat dulu. Jangan langsung cari mana yang benarnya. Cari dulu kesalahannya. Ya seperti ini. Ketidaksesuaiannya kesimpulan yang telah ditulis dengan berita yang telah kalian amati. Jadi setelah kalian tahu, oh ternyata ini bukan, tidak sesuai dengan berita. Oh yang ini tidak sesuai dengan berita. Yang inilah yang sesuai dengan berita. Maka itulah jawabannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Namun sebelum kita menutup, kita refleksi dulu. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang kalian sukai? Belajar apa? Belajar menyimpulkan. Iya, kalian suka belajar hari ini? Suka. Ya. Ketika kalian paham, kalian bagaimana cara menyimpulkan? Nanti kalau misalnya ada soal berita ketika ujian, ada berita yang dituliskan, pernyataan berita. Kemudian pasti ada soal di bawahnya. Kesimpulan yang tepat untuk berita di atas adalah A, B, C, D, dan D. Ketika kalian perhatikan dengan baik, ketika kalian paham dengan pembelajaran kita hari ini, maka kalian bisa menjawab pertanyaan atau soal yang diajukan tersebut. Kemudian, bagaimana cara guru mengajar hari ini? Kalian suka? Suka. Tidak ada sesuatu yang dipaksakan? Tidak. Alhamdulillah. Berarti semua dari hati nurani. Dan materi apa yang sulit kalian pahami hari ini? Tidak ada yang sulit? Sudah paham atau sudah bingung? Sudah paham. Alhamdulillah kalau sudah paham. Memang ketika kita belajar kita tidak akan langsung paham. Tetapi dengan cara kita mengulang pembelajaran setelah di sekolah dan balik ke rumah kalian mengulang, kalian akan paham sendirinya. Oke? Ya. Pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya kita masih belajar tentang berita, tetapi kita akan menulis berita. Ya. Kalau hari ini kalian sudah menyimpulkan, hari kemarin kalian telah menentukan unsur-unsur. Pada pertemuan berikutnya kita akan menulis berita. Jadi kalian sudah belajar memang, oh cara menulis berita seperti ini. Harus ada ini, harus ada ini, dan harus ada ini. Ya. Jadi belajar memang silakan dinonton-nonton dulu berita. Oh berita ada ini, ada 5W plus 1H-nya. Ya.
sudah salah lagi dia. Ada 3. Ada banyak. Nah, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk antusiasnya. Silakan duduk. Ya, terima kasih untuk semangat kalian hari ini. Semoga sehat selalu sehingga kita masih bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Namun sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Mungkin bisa perempuannya, mungkin bisa Kirana dipimpin doa. Doa pulang. Silakan Kirana. Silakan dimasukkan bukunya di dalam tas. Silakan dimasukkan bukunya. Ya. Nanti kalau sudah pulang dari sekolah, tidak usah lagi singgah di rumah teman, langsung pulang ke rumahnya. Bisa? Bisa.